Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini bisa bersekolah, bisa masuk mengikuti pelajarannya Bapak. Sebelum pelajaran dimulai seperti biasa ya, ketua kelas pimpin doa ya. Monggo. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa selesai. Alhamdulillah. Hari ini yang masuk lengkap ya? Ya, Pak. So, semua oke. Agni ada Agni? Oke. Tadi katanya lengkap, udah masuk 2 ya? Oke. Ya. Udah masuk 2. Hari ini Bapak masuk ke materi sikap dan perilaku kewirausahaan. Sampai lalu dibuka bukunya. Ada yang tahu tentang sikap dan perilaku kewirausahaan? Belum ada yang tahu? Aduh, kurang update ini. Adapun tujuan di materi sekarang, sikap dan perilaku kewirausahaan, yaitu melalui pembelajaran project based learning dan diskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi pentingnya promosi dalam suatu bisnis mandiri dan dan kelompok. Berpikir apa itu? Yang kedua apa? Oh, berpikir kritis. Mandiri dan berpikir kritis. Menganalisis kelebihan dan kelemahan pengiklanan personal. Ini ada hubungannya nanti dengan promosi, cara kalian berpromosi, cara kalian untuk membuka wirausaha, entah nanti kalau lulus bisa membuka sendiri wirausaha. Kewirausahaan atau yang pada materi kali ini, sikap kewirausahaan adalah pandangan atau cara berpikir yang mendorong seseorang untuk mengambil tindakan. Jadi berani berwirausaha, berani mengambil tindakan, berani mengambil risiko. Terus apa lagi tuh? Kemandirian dan bisa bertahan ya, itu ketahanan ya. Oke, kita biar gak jenuh di pagi ini, Bapak kasih video untuk biar semangat, biar punya ide, dan terutama dalam hari ini bisa mengerjakan tugas. Nanti yang akan dipaparkan oleh kalian sendiri, dijabarkan, biar kalian bisa mandiri, bisa punya motivasi, biar bisa punya usaha nanti kelak, yang ingin berusaha. Disimak ya, diperhatikan, dihayati. Promosi merupakan aktivitas komunikasi untuk memperkenalkan suatu produk kepada masyarakat luas agar mau membeli dan menggunakan produk yang kita buat. Tujuan promosi sendiri itu ada beberapa macam. Yang pertama, untuk meningkatkan angka penjualan dan keuntungan usaha kita. Yang kedua, untuk memperluas informasi suatu produk. Yang ketiga, menarik konsumen baru. Dan yang keempat adalah menginformasikan keunggulan produk yang kita buat. Untuk mencapai tujuan dari promosi, maka ada beberapa jenis promosi, di antaranya yang pertama adalah promosi secara langsung, yaitu mengenalkan produk dengan bertemu calon konsumen secara langsung dalam satu wilayah yang sudah ditentukan. Contoh. Nah, ini ada yang tahu kan? Kalau ini pasti gak asing. Promosi secara langsung, seperti COD dari teman ke teman. Yang promosi secara langsung ini. Oke, ini lanjut dulu ya. Bagikan brosur pada Bagikan brosur.
atau membagikan contoh produk di sebuah lokasi keramaian, aktifan, dan membangun spanduk digital pada tempat usaha. Dalam promosi secara langsung ini, itu mempunyai kekurangan, yaitu terbatasnya calon konsumen yang dapat dijangkau karena kegiatan seperti itu hanya diadakan pada lokasi-lokasi tertentu seperti perkantoran, sekolah, atau kampus, mall, dan lain-lain. Dan hanya orang-orang yang berada di lokasi tersebut yang bisa dijangkau. Jadi peminatnya hanya sedikit. Yang kedua, promosi melalui media online, yaitu cara untuk mengenalkan produk dengan menggunakan media online. Ayo, media offline, ada yang tahu? Tahu Pak, Shopee mana? Poster. Oke, betul. Jadi masih nggak menggunakan apa? Seperti media cetak, Media media cetak. elektronik. Contohnya itu memasang iklan pada brosur, koran, majalah, radio, televisi, banner, dan lain-lain. Keuntungan dari promosi melalui media offline ini yaitu dapat menjangkau banyak calon konsumen dalam waktu. Yang media online itu yang tadi yang disebutkan masnya itu seperti Shopee, seperti di platform-platform itu. Bisa di Facebook, di TikTok, itu. Informasi sekarang untuk memilih berpromosi dengan media apa, ada beberapa gambaran usaha offline dan online. Yang pertama mengenai modal. Kalau usaha online itu membutuhkan modal yang lebih murah karena biaya awal yang dibutuhkan untuk membuka toko online itu hampir bisa dikatakan gratis. Kemudian kalau usaha offline itu membutuhkan persiapan yang matang karena modal yang dibutuhkan itu relatif banyak. Contohnya kita harus menyiapkan modal untuk sewa gedung yang semakin hari semakin mahal dan lain-lain. Gambaran usaha yang kedua yaitu Kalau untuk modal yang pertama itu setuju kalian? Jadi yang modal untuk online lebih sedikit daripada yang offline. Apa kebaliknya? Enggak. Karena apa? Kalau yang online kan bisa sekarang kan dunia apa? Digital kan sudah ada di genggaman kita, HP-HP sudah canggih. Terutama kalian nanti harus bisa membuat seperti apa? Aplikasi atau jaringan yang ini yang lebih canggih. Kalau dulu masih pakai parabola kalau untuk jaringan itu. Parabola, kabel kemana-mana sekarang kan enggak, sudah langsung lewat ini kan, lewat satelit bisa kan, lewat provider kartu-kartu yang itu kan, kartu-kartu HP. Untuk usaha online itu bisa menjual berbagai jenis produk. Kalau usaha online Nampung tidak usah kalau yang online itu tadi. Jadi kita lewat order by order. Jadi sampai yang buat usaha promosikan produknya orang lain, jadi itu bisa dropship itu. Jadi bisa menggunakan dropship. Jadi modalnya juga lebih sedikit. Kayak seperti sekarang yang beredar yang lagi viral kan helm semuanya. Dia cuma beli satu helm, dibuat video, diupload di TikTok atau di media sosial. Tapi dia juga sudah nge-link ke si produsen yang memang memproduksi helm dengan pabriknya lah. Jadi kalian enak cuma tinggal gini, sampai sudah punya fee, sudah punya keuntungan dari situ. Cuman cukup modal video, bikin konten, udah sampai dapat sponsor itu dari situ. Jadi kalian kalau berwirausaha itu yang harus disiapkan. Tenaga kerja, pembukaan cabang, cara penjualan, persediaan produk, jangkauan pemasaran, sistem pemasaran, waktu operasional, jenis produk. Sebelum dilanjut dicatat dulu. Sudah? Jadi kalian kalau ingin membuat suatu usaha, entah di rumah, entah nanti kalian sudah lulus atau sudah berkeluarga, yang diperlukan yaitu untuk berwirausaha. Dan itu cuman ada yang lokasi. Mungkin cabang itu kan ya cabang. Kalau yang offline kan bisa tanpa lokasi. Lokasinya di mana-mana. Kalau yang online kan tanpa lokasi. Jadi bisa live di mana, promosi di mana, cukup di rumah atau di mana, sampai ada keperluan ke luar negeri bisa promosi kalau yang online. Dan alat pembayaran itu sudah terregis ke Bank Indonesia, ada OJK-nya itu. Oke, sudah ya, sudah catat ya. Kalian sudah melihat di itu ya video biar nggak ngantuk pagi-pagi. Untuk apa tadi yang promosi yang online tadi apa aja? Itu contoh anunya. Terus TikTok melalui marketplace, Google, terus website, blog, itu. Oke, Bapak bagi kelompok aja ya, langsung action ya. Ya, langsung action ya. Bapak bagi kelompok yang sini, bagi 2 aja ya. Sini sama sini ya. Atur tempat duduknya, yuk.
Tinggal diatur tempat duduknya. Bagi dua ya, cukup ya, bagi dua ya. Orang jauh ikut sini. Oh izin, ya, ayo. Segera kembali ya. Cukup di tengah itu, ayo. Dan dicari melalui Google atau media online yang lain, diisi sesuai yang dijelaskan tadi. Diisi itu dipaparkan, nanti dipresentasikan ya, sudah diisi dipresentasikan ya. Sesuai tadi yang Bapak jelaskan, yang Bapak paparkan dan yang kalian dengarkan. Jika kurang jelas bisa browsing, dicari di Google atau di web. Nih. Oke, bisa dimulai di browsing. Kalau nggak ada paketan, hotspot. Langsung connect hotspot. Ayo diskusikan. Kalau nggak ngerti bisa bertanya, kalau sudah paham dan sudah ketemu di Google dan yang dicatat tadi bisa ambil lalu ya. Dijawab, dijabarkan. Kalau nggak mengerti bisa bertanya. Di browsing, dicari di Google, itu diisi. Cari di Google, diisi, nanti dipresentasikan ya. Bagi kelompok yang sudah selesai bisa dipaparkan, Bapak akan nilai. Yang berperan aktif dan yang berperan tidak aktif. Sikap kewirausahaan adalah pandangan atau cara berpikir yang mendorong seseorang untuk mengambil tindakan dalam kewajiban. Beberapa sikap penting dalam kewirausahaan meliputi harus optimis, harus berani, harus punya ide inisiatif, harus punya kemandirian, harus bisa bertahan. Ayo ditulis. Jangan lupa ya, di kelompoknya disebutkan peran-perannya. Ditulis peran-perannya apa. Ya, jika selesai langsung dipresentasikan ya kelompoknya. Dan bisa disanggah juga sama kelompok lain, atau dikasih saran atau gimana, terserah. Kalau ingin mensanggah atau ingin ada yang nggak ngerti? Itu. Ya. Nama jadi bisa dicek di Google ya. Kalau orang Madura itu kan terkenal dengan wirausahanya. Ya, jadi kalian harus paham yang itu, punya ide-ide. Ya, seperti itulah. Optimis, terus apa lagi ya? Optimis, berani, inisiatif, kemandirian, bisa bertahan. Contoh kemarin seperti ada COVID itu, harus bisa bertahan. Bukan di sektor
sektor satu atau dua sektor, semua sektor kena dampaknya itu. Semua jenis usaha ada dampaknya itu kemarin yang kena COVID itu. Jadi harus bisa bertahan. Nih, betul Mbak? Ingatlah dalam kelompok harus sama-sama memberikan ide, memberikan peran, memberikan apa? Ya boleh memberikan pertanyaan, boleh memberikan jawaban, boleh memberikan solusi, boleh memberikan kritik, boleh. Harus welcome. Oh, Mas. Oke. Sampai lalu berdoa, oh, saya ingin berwirausaha seperti orang ini. Saya ini masih dicari Pak, kan setengah buat persen. Oke. Artis seperti apa itu? Pak Imbong. Terus artis-artis kan sekarang banyak yang berwirausaha itu. Selain jadi artis, berwirausaha, nge-live. Kan lumayan nge-live itu, berjuta-juta sekali itu. Bukan juga. Dia kan berusaha ya itu kewirausahaan kan. Siap, apa? Apa? Oh, presentasi. Oh, sudah siap. Oke. Di sini apa di sini? Di sini aja ya. Semua dong. Disimak ya kelompoknya ya, kelompok lain ya. Sikap wirausaha adalah standar dilakukan sebagai seorang khusus dalam dunia usaha wirausaha. 5 sikap kewirausahaan yang penting adalah inovatif, kreatif, mandiri, percaya diri, berani mengambil risiko. Perilaku kewirausahaan yang harus kita lihat itu proaktif, menjaga bertanggung, pantang menyerah, disiplin, percaya diri, dan adaptif. Yang keras ya, keras ya. Kali lo kan token ayo yang keras. Susi berkreatif, baik dan jujur. Susi mulai mengasah jiwa bisnisnya sejak duduk di bangku SD dan membantu waktunya dalam bisnis peternakan. Perusahaan Susi Air yang memperluas sasarannya hingga ke banyak daerah. Wah, mengambil Ibu Susi Menteri Kelautan. Pilih satu wirausaha buat analisis mendalam tentang sikap dan perilaku kewirausahaannya. Krisis ekonomi menstabilkan keuangan dalam usaha, tentang menyerah. Rencana tindakan pribadi, buat rencana tindakan berdasarkan pemahaman kalian, buat rencana tindakan untuk mengembangkan sikap dan perilaku kewirausahaan dalam diri kalian. Lebih giat lagi dalam menjual, berani mengambil resiko fokus pada satu hal. Mungkin dibaca yang selanjutnya, sudah? Tidak, mungkin ada yang ingin. Ayo dari kelompok lain, mungkin ada yang mau.
Saya mau bertanya. Bagaimana contoh cara mempromosikan dalam kewirausahaan? Contohnya contoh dalam promosikan online dalam tiga-tiganya. Jadi dua, offline dan online. Online kita bisa lewat dulu, bisa melalui koran, bisa melalui media, spanduk, dan lain-lain. Kalau bisa terus lewat TikTok, Instagram, social media. Oh iya, terima kasih jawabannya. Saya puas. Ini ada yang ditanya lagi, juga tidak ada presentasi kami bentuk presentasi yang bentuk bentuknya dari lokasi. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. balik. Tujuan kami di sini akan mempresentasikan tentang kewirausahaan. Orang untuk kewirausahaan, lagi pada respon individu. Bukan 5 sikap kewirausahaan yang penting. Yaitu 1. Percaya diri, visioner, kreatif, oportunis, bertanggung jawab, dan mempunyai ide inisiatif. 3. Apa saja perilaku kewirausahaan yang kalian ketahui? Yaitu berani mengambil resiko, percaya diri, dan optimis, dan mempunyai kreativitas yang tinggi. Temukan 2 kewirausahaan dan tuliskan, yaitu nama kewirausahaan. 1. Robert Budi Hartono, PT Garuda. 2. Bob Sadino, pemilik sebuah paket teknis. Sikap yang dimiliki dari Robert Budi Hartono adalah dari kesederhanaan juga menjadi sukses. Sikap yang dimiliki Bob Sadino adalah dari kegagalan juga belajar untuk menjadi sukses. Perilaku yang dilakukan memulai usaha dari nol, tidak menyerah saat gagal. Contoh keberhasilan yang dicapai: berhasil membuat PT Jarum dan mendirikan supermarket teknis. Tantangan yang dihadapi usaha itu, bagaimana cara dilakukan untuk mengatasi tantangan, walaupun dalam sebab tetap bangkitkan apa yang dapat belajar dari pengalaman kita. Mereka tidak menyerah walaupun gagal. Sudah. Jika yang ingin dikembangkan, maka menyerah. Perilaku yang ingin dapat bekerja, maka yang akan diambil mulai dari bawah, dari atas, dari bawah. Sekian presentasi dari kami. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan bertanya apa. Bagaimana mengatasi tantangan dari situ dalam berusaha? Mungkin pertanyaannya bisa bilang dan bisa tadi. Bagaimana cara mengatasi tantangan dari situ dalam berusaha? Membuat perencanaan yang matang dan selektif dalam memilih produk. Yang akan Yang dipasarkan. kedua, sesuaikan dengan mudah dan lihat permintaan pasar. Jadi, apa jawabannya? Sudah, cukup. Cukup sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang sini memberi 2 contoh seorang wirausahawan ya. Baik, baca tadi. Yang sini 1 contoh tapi wow, seorang menteri yang dijadikan contoh. Yang sini seorang memang betul-betul pengusaha. Yang sini dari pengusaha menjadi menteri. Kasih. Dan presentasi yang sampean diskusikan, sampean presentasikan, dan kalian kelompok lain menyanggah, kelompok ini juga sudah menyanggah dan bertanya, itu sudah cukup bagus. Sekarang Bapak minta kesimpulannya dari sini tentang kewirausahaan gimana? Berdiri apa dulu? Terserah, berdiri boleh. Kesimpulannya dari yang didiskusikan. Dan sini juga menyiapkan ya kesimpulannya, kesimpulan diskusi dan hasil presentasinya dan kedepannya kayak apa? Jadi kesimpulannya itu kewirausahaan berperan krusial dalam kesuksesan seorang wirausahaan dengan memiliki sikap yang positif dan perilaku yang proaktif. Seorang dapat menghadapi tantangan dan mencapai tujuan dalam dunia bisnis. Sekian dari kesimpulan kami. Silakan, kasih. Jadi harus memiliki krusial. Apa tadi? Tangguh ya? Bagus. Oke, dan dari sini kesimpulan yang diskusikan yang telah didiskusikan dan dipresentasikan apa? Untuk kedepannya untuk membangun, siapa tahu bisa menjadi cita-cita kalian. Tercapai. Ya, apa? Kesimpulan yang bisa kita ambil dari kita bisa tahu bagaimana cara promosi, kita mempunyai usaha, dan bagaimana cara kita memulai usaha, jadi kita selalu lulus ini atau lain kali. Oh, bagus. Kita bisa tahu risiko apa risiko yang akan terjadi jika kita membuat usaha. Maka dari itu kita membuat usaha harus dipikirkan secara matang dan tidak jadi usaha. Oke, bisa Bapak tambahkan dan harus bisa bertahan dan berani mengambil risikonya. Oke, terima kasih. Tantangan pasar itu harus bisa berani bersaing. Harus bisa berani bersaing, jangan ciut. Oh, tantangan pasar harus permintaannya seperti ini, harus membuat seperti ini, helmnya harus motif gini berarti apa? Gitu. Jadi harus ini. Kesimpulannya dalam PowerPoint ini Bapak, sikap dan perilaku kewirausahaan berperan krusial dalam kesuksesan seorang wirausahawan dengan memiliki sikap positif, perilaku yang proaktif, seseorang dapat menghadapi tantangan dan mencapai tujuannya dalam bisnis. Jadi ini proaktif itu harus aktif dalam semua bentuk usaha. Proaktif, prudensial, apa namanya itu? Biar menjadi kesuksesan itu selalu proaktif. Menghadapi tantangan nggak boleh takut, nggak boleh pokok maju, produksi, positif, waspada, tetap bersemangat, pasti yakin, pasti laku. Gitu. Oke, itulah kesimpulan di tema hari ini. Jadi kalian jika ingin berwirausaha harus tetap semangat, harus mempunyai sikap dan perilakunya, harus tetap semangat dan gigih. Sementara
Bapak sudahi dulu pertemuan yang hari ini. Untuk yang ke depan pertemuan selanjutnya disiapkan untuk materi dipelajari dulu. Untuk materi yang selanjutnya Bapak akhiri hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.